Saudaraku, selamat pagi, selamat hari baru. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kuhaturkan kehadirat-Mu karena Engkau tidak pernah membiarkan aku berjalan sendirian. Engkau selalu ada bersama-sama dalam kehidupan saya dan juga menolong serta menyelamatkan saya. Engkau membebaskan saya dari persoalan-persoalan hidup, dari badai-badai kehidupan. Engkau sendiri yang meredakannya, sehingga hidupku merasa damai. Saya berdoa secara khusus bagi saudara-saudari saya yang saat ini sedang mengalami badai kehidupan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan pekerjaan mereka. Tolonglah mereka dan bebaskanlah mereka dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi, karena kami percaya bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil hari ini, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang-orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, semoga Anda tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan selalu bahagia. Saudaraku yang terkasih, hidup kita adalah sebuah perjalanan dari lahir sampai dengan kematian. Dalam perjalanan, merasa jenuh dan kehilangan semangat adalah hal yang manusiawi. Pasti semua orang pernah mengalaminya. Namun, terus-menerus lesu dan tidak semangat hanya akan membuat keadaan semakin berat. Memang dunia sepertinya semakin sulit. Keadaan tampak kian susah. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kesehatan kita terancam. Inilah badai yang menghantam perahu kita. Saudaraku, untuk menghadapi ini, kita menempatkan diri dengan pertanyaan siapa? Pertanyaan pertama, siapa kita? Kita adalah murid Tuhan yang dilindunginya. Dia mengatakan, "Aku menyertai kamu hingga akhir zaman." Pertanyaan yang kedua, siapa bersama kita? Pertama-tama, Tuhan bersama kita. Dia ada dalam hidup kita.
Tuhan beserta kita. Banyak hal yang sudah diberikan Tuhan pada kita, supaya hidup kita tidak terasa berat. Kita tidak perlu membeli oksigen, karena Allah sudah menyiapkan udara yang segar untuk kita. Kita tidak perlu menyalakan lampu sepanjang hari, karena matahari telah disiapkan Tuhan untuk kita. Banyak hal yang sudah disediakan Tuhan untuk kita. Namun, mengapa kita sering putus asa dan kehilangan semangat? Karena kita tidak menyadari Tuhan yang selalu ada bersama kita. Jadi, kalau kita menghadapi badai kehidupan, kita perlu menyikapinya dengan sikap iman. Bukan apa masalahnya, melainkan siapa yang menghadapinya. Sadarlah siapa kita. Kita adalah pengikut Tuhan yang mampu meredakan badai. Siapa bersama kita? Tuhanlah yang bersama kita. Kalau kita memposisikan diri sebagai orang beriman, maka apapun masalah yang kita hadapi pasti teratasi. Saudaraku yang terkasih, Tuhan pasti memberi jalan keluar agar kita selamat. Dialah yang meredakan badai kehidupan kita. Pada bacaan Injil tadi, para murid ketakutan karena badai dan angin ribut menghantam perahu mereka. Mereka hampir putus asa sehingga mereka mengatakan, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Padahal Tuhan ada dalam perahu mereka. Mereka kurang menyadari bahwa Tuhan ada dalam perahu mereka. Mereka kurang menyadari bahwa Tuhan ada bersama mereka. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya masalah yang dihadapi oleh para murid dalam bacaan Injil tadi bukan angin ribut, bukan badai, melainkan mereka kurang percaya pada Tuhan. Jadi, masalah yang mereka hadapi adalah masalah yang mereka ciptakan sendiri, yaitu kurang percaya pada Tuhan. Saudaraku, hidup kita terasa semakin berat bukan karena masalah yang kita hadapi, melainkan karena kita kurang percaya pada Tuhan. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka masalah akan cepat diatasi. Tuhan yang menghardik masalah kita supaya reda. Tuhan yang menolong kita. Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita, ada dalam panggilan kita, baik sebagai biarawan-biarawati maupun Anda yang hidup berkeluarga. Tuhan ada dalam perahu kita dan berlayar bersama kita. Jadi, jangan takut, karena bersama Tuhan kita tidak akan binasa. Percayalah pada Tuhan, karena bersama Tuhan kita akan selamat. Saudaraku, mari kita meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan terus mengandalkan Dia dalam menjalani kehidupan kita. Biarkanlah Dia yang menyelesaikan masalah kita dengan caranya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik, dan secara khusus Anda yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat berkarya, sukses untuk Anda.